wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 mata kuliah pendidikan anti korupsi. Di sini kita akan menampilkan video tentang peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Amalia Rahma Fauzia. Saya Sepia Sri Rahayu. Saya Natasha Siti Azhara. Saya Muhammad Musa. Dan saya Yudian Puspita. Selamat menyaksikan. Mahasiswa, kalian tahu tidak peran kalian dalam pencegahan anti korupsi? Dan kalian tahu tidak korupsi itu apa? Korupsi itu adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar nilai luhur Pancasila. Korupsi juga dapat terjadi di berbagai lingkungan loh. Misal lingkungan pemerintah, lingkungan sekolah, tempat kerja, dan lain-lain sebagainya. Bahkan tempat tinggal kalian juga bisa jadi loh tempat sebagai faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi, menurut saya, teori korupsi terjadi karena read atau keserakahan, opportunities atau kesempatan nih, atau kebutuhan dan expose atau fans. Dampak dari korupsi antara lain lesunya perekonomian, meningkatnya kemiskinan, akses masyarakat yang semakin terbatas, tingginya kriminalitas, demoralisasi, kehancuran gerasi, terganggunya sistem politik dan pemerintahan, bayarnya masa depan demokrasi dan runtuhnya penegakan hukum ditelantar. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam mencegah korupsi? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi dan sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia. Dengan memberantas korupsi, ayo kita sebagai mahasiswa diharap dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar, yaitu intelektual, mampu berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritis kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan pada tingkat lokal maupun internasional keluarga. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Hal ini bermula dari budaya ketidakjujuran, kemalasan, serta hal-hal yang dianggap kecil dan sepele. Namun notabene sebenarnya budaya itu dimulai dari sini. Lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah individu masalahnya sendiri dan untuk komunitas mahasiswanya. Untuk individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas seorang mahasiswa, diharapkan dapat mencegah rekan-rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Lingkungan masyarakat, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya, mahasiswa merupakan faktor bagi penegakan hukum dan bagi pelaku korupsi, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ada konteks korupsi dalam tingkat lokal maupun nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang senasib dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader
dalam gerakan massa anti korupsi yang baik itu bersifat lokal maupun internasional. Nilai-nilai anti korupsi yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Maupun prinsip-prinsip anti korupsi yang pertama adalah akuntabilitas. Yang kedua adalah transparansi. Yang ketiga ada kewajaran. Yang keempat, ada kebijakan. Dan yang kelima, ada kontrol kebijakan.